Untuk video kali ini kita akan update ya beberapa saham pilihan dan video ini kita buat selama pada waktu jam istirahat setelah sesi satu berlangsung ya. Hari ini tanggal 6 Juni 2023 pukul 12.30 jam istirahat. Kita akan update beberapa saham pilihan. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja ke materinya. Untuk IHSG sampai sesi 1 ditutup hijau ya, surplus 0,50% dan close-nya di 6.666 hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya sampai sesi 1 berakhir yang paling liquid ya ada di saham Gotoh. Untuk nilai valuasinya di sesi 1 aja ini 900-an M ya, hampir 1 triliun. Dan untuk Gotoh hari ini terjadi technical rebound ya, open gap bawah kemudian naik, cuman lihat aja nanti di sesi kedua gimana, apakah bisa breakout di atas atau close di atas 125 ya. Semalam itu kita cek ya apakah bisa close di atas 125 ini atau enggak. Kalau kita cek selain Gotoh ada Bank Mandiri yang lumayan liquid hari ini. Untuk valuasinya sampai di sesi 1 ini aja ada 630 M untuk saham Bank Mandiri dan supply demand-nya lebih kuat di demand ya. Jadi permintaannya 56%, supply-nya 44%. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini, untuk Bank Mandiri hari ini tadi sempat turun ya, open gap bawah, turun nguji area supportnya di level 4.975. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi tadi di area support lumayan ya, udah floating profit. Selanjutnya area support naik nyentuh juga level 5.100 ya, jadi 5.100 sudah masih jadi resisten. Untuk level saat ini resisten Bank Mandiri ada di 5.100. Semoga aja nanti di sesi 2 bisa breakout sih di atas itu. Kalau kita cek untuk transaksi kemarin gimana, soalnya kemarin untuk Bank Mandiri ya nggak sempat kita cek. Untuk BMRI kemarin tanggal 5 hari Senin itu aslinya keluar 191 ya, jadi kemarin aslinya keluar. Yang keluar kemarin untuk aslinya di saham Bank Mandiri itu ada AK net sell 111,1 M, AG 48,4 M ya, net sell YU, ZPK aja juga jualan, dan yang masuk BK, GWRX. Tapi kalau lihat transaksi hari ini mana ya? Kemarin di saham Bank Mandiri itu market maker utamanya YU-nya net buy ya. YU versi asing, versi lokal sih ya. Yang nampung Bank Mandiri kemarin itu YU versi lokal. Untuk hari ini ya perhatikan saya level ini sih. Kalau mau entry ya tadi itu harusnya di area 4.975 ya. Ini masih jadi area support untuk Bank Mandiri untuk saat ini, level saat ini. Cuman kalau mau entry nanggung di level 5.075 ini nanggung. Mending nunggu breakout lagi aja di atas 5.100 sih. Cuman disclaimer, kalau untuk saham seperti Bank Mandiri, saham-saham big cap ya amannya sih kalau mau entry pas koreksi lumayan dalam ya, dekat-dekat area support sih. Kalau open setelah breakout itu agak mantep nggak mantep gitu ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri ya lihat aja nanti di sesi 2 apakah bisa breakout di atas 5.100 atau enggak. Kalau lihat hari ini sih demand-nya ya lumayan sih, walaupun nggak kuat-kuat banget, 56%. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita cek saham BBTN yang tadi sempat turun, nah, itu naik lagi untuk saham BBTN hari ini sampai sesi 1 ditutup itu surplus, ditutup hijau loh, sampai sesi 1 ini ditutup hijau 1,96% ya. Tadi sempat turun dikit aja sih, turun naik. Jadi untuk saham Bank BTN masih kuat-kuatnya masih di 1215 naik turun mantul naik. Dan untuk harga penutupan saat ini sih di harga penutupan sesi 1 ya
1.300 itu ya bisa dikatakan resistennya secara historis sih. Satu dua kali mencoba breakout waktu itu gagal. Kalau nanti di sesi 2 bisa breakout di atas atau bisa close di atas 1.300, nggak menutup kemungkinan akan ngejar 1.340. Itu untuk saham Bank BTN ya. Ya kalau mau entry sih sebenarnya nanggung di harga saat ini, cuman kembali lagi disclaimer sih. Ya bagusnya di sini 1.200-an, deket-deket 1.200 untuk base. Nanti di sesi kedua kalau kita cek untuk transaksinya Bank BTN ya. BBTN untuk kemarin aslinya net sell 10,7 M, jadi kemarin aslinya jualan. Untuk transaksi hari ini sampai di sesi 1 untuk demand-nya lumayan kuat, ini 67% ya, jadi permintaannya lebih banyak, rupanya 33% ini sampai sesi 1 aja ya. Kalau kita cek untuk transaksinya beberapa hari terakhir di BBTN kemarin tanggal 5 Juni itu secara keseluruhan ada yang masuk PD sisi lokal sih, diakumulasi oleh lokal. Untuk aslinya net sell, untuk aslinya yang jualan AK, KZ, CCBK versi asing net sell ya. Kalau kita cek dari harga bawahnya pas nyentuh area support tanggal 29 Mei, untuk BBTN ini 29 Mei ya. Secara keseluruhan ada LG yang akumulasi, LG lokal, cuman LG CCRX, jadi cenderung di akumulasi lokal ya. Cuman untuk saham BBTN ini secara valuasi di harga 1.300 ini ya hitungannya masih murah sih, ya lumayan menarik untuk saham BBTN secara valuasi ya. Kalau kita cek coba sekilas untuk BBTN, BBTN untuk di kuartal 1 IPS-nya turun sih, nggak terlalu bagus ya. Jadi ya mungkin ini yang bikin BBTN agak berat buat ngangkat naik. Ya semoga aja nanti laporan kuartal 2-nya bagus ya. Tapi secara teknikal sih untuk BBTN area support resistennya masih di area sini-sini aja. Untuk resistennya 1340, supportnya di 1215-an. Ya kalau masih naik ya mungkin akan uji resisten dulu sekiranya gagal breakout, atau yang udah floating profit kalau mau taking profit bisa pertimbangan dekat dekat area 1340 ini ya. Sekiranya gagal breakout mending keluar aja sebagian, takutnya kalau gagal breakout ya turun lagi. Tapi kalau untuk invest untuk saham Bank BTN ini ya bisa dijadikan list, soalnya secara valuasi cukup menarik ya. Untuk sekelas Bank BUMN itu berapa PBV-nya di level harga saat ini 0,6 ya. PBV-nya 0,6 loh. Ini Bank BUMN hitungannya murah. Ya bukan murah sih, menarik lah ya. Jarang-jarang ada bank bank plat merah dan PBV-nya 0,6 gitu loh. Jadi valuasinya cukup murah ini untuk saham Bank BTN. Cuman kembali lagi disclaimer ya, mungkin untuk saham Bank BTN ini karena Bank BTN ini apa ya? Tahu saya itu bank perumahan KPR ya. Jadi kalau suku bunganya naik, bunga pinjaman naik ya otomatis para debitur atau apa ya yang make jasa Bank BTN ini agak kesusahan mungkin buat bayar cicilannya ya, bunganya cukup tinggi. Lihat aja kalau sektor properti udah mulai rebound kayaknya untuk saham Bank BTN mudah-mudahan bisa ikut naik. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BTN. Untuk nanti sih sesi kedua, lihat supaya demand lebih banyak penawaran, jadi lebih banyak pembeli ya. Semoga aja masih bisa hijau sih. Kalau bisa breakout di atas ini 1.300 ngejar 1.340. Itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita cek saham Arto yang kemarin naik lumayan tinggi. Untuk Arto hari ini
mau nguji resistennya ya di 2665 ya ini sih sampai sisi satu ini ditutup surplus 3,60%. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini gimana? Arto untuk hari ini tanggal 6 nggak keluar-keluar. Kemarin aslinya netbuy ya. Untuk transaksi hari ini supply demand-nya untuk demand-nya adalah lebih di 59%, jadi lebih kuat dorongan ke atas. Untuk supply-nya 41%. Kalau lihat antrian bid over-nya dijaga itu di 2560 ya. Ada antrian 1000-an lot. Kalau secara teknikal sih ya ini sih kemungkinan kalau menurut saya sih untuk saham Arto akan uji resistennya dulu di 2660. Perhatikan saya level ini ya 2665, 2660. Kalau berhasil breakout ya itu cukup menarik untuk saham Arto. Soalnya udah koreksi lumayan dalam ya untuk saham Arto, ini koreksinya udah lumayan dalam. Cuman kalau gagal breakout di atas 2660 kemungkinan ya masih akan konsolidasi untuk saham Arto. Kalau lihat transaksi kemarin secara keseluruhan yang netbuy sama netsell ini juga nggak beda jauh sih, masih belum terlalu rame ya. Jadi market maker utamanya kemarin LG, sesi untuk LG nya netbuy 6,3 M dan ini LG versi lokal. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir, kita cek dari tanggal 1 Mei untuk saham Arto ini siapa yang pegang barang paling banyak? NIU BBBK ya. Ya sebenarnya untuk saham Arto di harga saat ini sih cenderung di akumulasi lokal ya. BBNIU versi lokal ini yang masuk, untuk lo aslinya sih lebih banyak yang jualan. Kalau didominasi lokal biasanya buat naik itu agak berat, mungkin akan konsolidasi dulu. Kemungkinan sih seperti itu, tapi untuk jangka pendek ya semoga saja untuk Arto bisa nyentuh resistennya dulu sih di 2660. Perhatikan saya level ini kalau gagal breakout ya kemungkinan akan turun lagi, konsolidasi di range area ini ya yang kita buat tanda kotak. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita kalau mau entry agak nanggung di level saat ini, mending nunggu breakout aja di atas 2660 ya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBYB. Dan untuk saham BBYB 2 hari terakhir ini candlenya hijau. Untuk hari ini sampai sesi 1 ditutup surplus 1,72% ya. Untuk area supportnya sih secara Fibonacci masih di 445. Kemarin terendahnya di 450 lah ya, 450 sampai 440 itu area support untuk saham BBYB ya. Jadi untuk support itu ya area sih, bukan cuma satu titik area support untuk saham BBYB. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin coba gimana. BBYB kemarin hijau, kemarin itu ini kalau kita cek dari bulan Mei ya, dari awal bulan Mei ada yang akumulasi TP, di akumulasi TP ternyata ya, ini kita bisa lihat bareng TP netbuy 48,4 M, jadi ada yang akumulasi saham BBYB di harga bawah. Nah, ini sih hitungannya udah di bawah ya, dalam 1 bulan terakhir TP udah netbuy 48,4 dan valuasinya 49,6. Jadi ya kalau menurut saya ini cenderung akumulasi, emang mulai sih saham BBYB di harga bawah ini. Untuk TP yang akumulasi ini TP versi lokal ya, broker lokal. Untuk aslinya sendiri net sell cuman nggak terlalu banyak.
Memang untuk BBIB ini didominasi oleh lokal, dan untuk kemarin tanggal 5, apakah TP masih net buy? Untuk TP-nya kemarin tanggal 5 Juni, yang net buy paling banyak BK sih, cuman ya BK-nya masuk 1,5. Kemarin aslinya net buy ternyata di BBIB, cuman nggak terlalu banyak. Yang menarik sih secara histori untuk saham BBIB udah di harga bawah ya, udah koreksinya cukup dalam. Cuman trennya sih ya bisa dikatakan bearish. Kayaknya saham BBIB itu akan kemungkinan akan konsolidasi dulu sih kalau menurut saya. Untuk transaksi hari ini kan malah untuk supply-nya lebih kuat, ini 53% ya. Jadi untuk saham BBIB kayaknya untuk hari ini sih kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget sih. Apalagi di sesi satu ini juga belum apa ya, belum melewati harga tertingginya kemarin. Kemarin kan 400, apa tertinggi kemarin 480 ya. Kalau lihat transaksi di sesi satu ternyata supply-nya lebih kuat. Kayaknya sih akan konsolidasi dulu ya untuk saham BBB, perlu hati-hati untuk harganya sih kemungkinan akan konsolidasi dulu. Walaupun dalam satu bulan terakhir ini ada yang akumulasi TP. Kalau kita cek untuk AVG-nya si TP dalam satu bulan terakhir ini AVG buy-nya ya pastinya floating loss, soalnya harganya kan turun. Untuk TP AVG buy-nya di 563. 560 hub di sini dalam satu bulan terakhir AVG-nya di sini 563, dan 563 itu ya bisa dikatakan secara histori 63 ya, ini sih resisten ya, setelah histori untuk saat ini sudah jadi resisten ya. Sebenarnya kalau sabar, semoga aja ya untuk saham BBB ini suatu saat, entah itu kapan, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat, atau enggak minggu depan ya, minggu ini mudah-mudahan ada yang goreng ya. Mungkin TP sekali goreng kayaknya sih ya nggak menutup kemungkinan lumayan tinggi ini untuk saham BBB. Kalau lihat pas histori waktu tanggal 17 sampai 20 Maret itu kan naiknya sekali naik tinggi-tinggi, walaupun habis itu turun lagi ya. Waktu itu kalau nggak salah AZ ya yang akumulasi atau siapa. Untuk hari ini sih TP. Ya semoga saja nanti ada yang langsung goreng itu sampai BB. Untuk harga saat ini sih lumayan menarik. Mungkin kalau mau spekulasi buy untuk sampai BYB amannya ya, kalau mau cari aman, kalau mau pasang antisipasi bisa pasang aja di bawah 440, mungkin di 430-an, atau disesuaikan aja ya, yang pasti nggak ada salahnya buat pasang antisipasi. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 440 untuk sampai BB ini bisa lebih dalam lagi turunnya ya. Kalau untuk valuasinya ya untuk saham bank digital sih ya nggak, biasanya sih agak mahal ya untuk valuasinya. Untuk PBV-nya di harga saat ini setelah mengalami penurunan yang cukup dalam itu masih di atas 1 kali ya untuk PBV BBYB, dan untuk EPS-nya minus ya di kuartal 1 ini minus, cuman minusnya itu lebih kecil ya. Jadi ya semakin bagus sih harusnya secara fundamental perusahaan, karena untuk IPS-nya ya minus, cuman ruginya itu semakin sedikit. Oke, itu untuk saham BBYB ya. Selanjutnya kita cek saham UNPR ya. Udah lama kita nggak cek saham Unilever, dan harganya itu setelah gagal breakout waktu itu malah turun perlahan ya. Turun. Waktu pas kapan, di tanggal 30 Mei ya, akhir bulan kemarin gagal breakout, dan habis itu turun, candlenya merah-merah kecil. Untuk hari ini pun sampai sesi satu itu minus 0,67%. Secara teknikal untuk supportnya sih ya ini di area 43.000, 4.340-an ya. Ya mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan aja level 4370 ke bawah sih. Di bawah 4.400 ya, yang pastinya di area situ amannya kalau mau entry untuk saham Unilever secara teknikal untuk saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya,
Untuk transaksi Unilever kalau dalam 1 bulan terakhir didistribusi terus oleh ZB netzel 437,5 M ya, ini dari tanggal 1 Mei dan ditampung oleh RX dan CC. Untuk RX CC-nya RX-nya asing, untuk CC-nya sih lokal dan asing. Kalau untuk transaksi kemarin tanggal 5 Juni untuk Unilever secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih. Untuk asingnya net buy kemarin di saham Unilever kayaknya. Coba kita cek ya. NVR kemarin asingnya net buy 1,4 M aja, nggak terlalu banyak. Yang masuk CC ZPYU dan yang keluar BKRXAK. Untuk NVR untuk hari ini supply-nya lebih kuat 58%, jadi perlu hati-hati kayaknya sih masih cenderung akan turun perlahan dulu ya. Ya, yang belum punya posisi kalau minat mau entry atau nambah muatan lagi di saham NVR ya bisa pertimbangan di bawah 4.400, amannya sih di atas itu udah masuk area support kalau di 4.400 ke bawah ya sampai 4.340 itu ya kalau mau entry sih momennya ya di area sini nih untuk level harganya ya untuk bagusnya. Kalau menurut saya cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya sih masih di 4.600 dan supportnya setelah Fibonacci ada di 4.350 4.340. Oke, itu untuk saham UNPR. Untuk nanti sih sesi kedua mending wait and see aja, cuman kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Sido. Hari ini naik ya, sampai sesi satu ini naik lumayan tinggi. Kemarin juga naik loh, enggak sih kemarin merah ya, enggak, hari ini yang naik 4% lebih untuk Sido setelah koreksi cukup dalam. Untuk Sido itu mulai patah trennya itu pas kapan ya, pas habis bagi itu loh, saham bonus kan dibagi-bagiin kepada para pemegang sahamnya, saham Ceres. Kemudian apa ya, waktu itu net income-nya turun nggak sesuai ekspektasi, jadi langsung ARB ya, waktu itu ARB untuk sekelas Sido bisa ARB berjilid-jilid, terus konsolidasi naik, habis itu turun lagi. Kira-kira kuartal satunya gimana untuk saham Sido, coba kita cek ya. Untuk Sido untuk kuartal satunya ya nggak bagus-bagus banget sih, ini hitungannya standar. Untuk IPS kuartal 1 ini sama dengan kuartal 1 tahun kemarin, jadi kayaknya masih akan apa ya, uptrend-nya ditunda dulu ya mungkin untuk saham Sido ini. Untuk tren besarnya ya, kita bicara tren besar, untuk jangka waktu pendek sih ini udah lumayan di bawah sih. Udah koreksinya udah cukup dalam ya, dan hari ini naik 4% lebih. Untuk kelas itu hitungannya lumayan tinggi, jarang-jarang bisa naik di atas 3% dalam 1 hari. Sampai sesi 1 berakhir untuk saham Sido gimana kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk kemarin aslinya net B 4,1 M ya. Kemarin aslinya net B 4,1 M aja udah bisa naik 4. Nggak naik sih kemarin itu. Kemarin itu turun, ya turun sih minus, cuman nggak terlalu dalam ya. Untuk hari ini itu untuk hari ini demand-nya 56%, supply-nya 44%. Kalau masih naik untuk target kenaikannya itu, nah gitu ya, ukurnya dari mana ini? Ya ini sih, untuk hari ini lihat aja apakah bisa close bertahan di atas 750 atau enggak. Berapa? 750 kah? 748, 750 digenepin aja. 745. Ya ini sih 745, 750. Ya semoga aja nanti close-nya bisa di atas ini 700
50-an ke atas lah itu bagus. Cuman kalau balik lagi di bawah 745 ya mending hati-hati sih. Hari ini naik cukup tinggi, untuk demandnya juga lebih kuat. Jadi untuk sesi kedua sih bisa mempertahankan posisinya aja di atas 750, 745 itu cukup menarik, cukup baik ya untuk saham Sido. Jadi semoga aja nanti nggak jebol lagi di bawah 745. Kalau kemarin transaksi kemarin untuk saham Sido yang net buy sama net sell sih sebenarnya nggak beda jauh, malah ada yang distribusi ini CC net sell 8,3 M yang nampung BK, BQ, YP, cuman BK yang masuk ini BK versi asing ya, BK CC versi asing masuk. Untuk saham Sido kalau kita cek dari bulan Mei, awal bulan Mei yang pegang barang paling banyak ketika turun ini cenderung didistribusi ya untuk Sido dalam 1 bulan terakhir ini kita bisa bareng-bareng. CC KZYU jualan, untuk CC udah net sell 32,9 M, KZ net sell 20,6 M, YU net sell 16,1 M, dan yang nampung YP 15,5 dan YP yang nampung ini YP versi lokal, jadi aslinya net sell. Ya kan, ya nggak net sell juga sih, net buy ternyata ya, aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak. Untuk saham Sido ya ini aja sih, perhatikan level 750, 745. Hari ini close-nya 750 ya, berarti 745, 750 ini. Semoga bisa bertahan nanti sesi kedua di area sini. Ya bisa bertahan aja udah bagus sih. Kalau bisa bertahan untuk resisten selanjutnya untuk saham Sido misal hijau ya untuk besok ke 785, 780. Ya, itu resisten selanjutnya Sido misal hari ini bisa close di atas 745. Oke, itu untuk saham Sido. Selanjutnya kita cek saham MPMX yang hari ini exit ya, kemarin comeback aja minus 4%, hari ini open gap bawah tadi ya, langsung open di level 975. Jadi technical rebound naik ya, cuman enggak gimana ya, ya pusat dulu garis merah apa. Untuk MPMX secara teknikal dulu ya, kita bahas secara teknikal. Untuk kemarin pas XDAT, kemarin kaget sih, kaget aja turun menjelang kaget pembagian dividen untuk MPMX harganya berat turun, pas XDAT-nya open gap bawah ya, open di 975 sampai sesi 1 berakhir ini masih di drop minus 9,50%, cukup dalam. Dan untuk hari ini tadi sempat naik sih, naik technical rebound ke 1090, habis itu turun lagi. Untuk level saat ini sih resisten terdekatnya ada di 1010. Jadi di sesi kedua perhatikan saja level ini apakah bisa close di atas itu atau enggak. Kalau nggak bisa close di atas 1010, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi, apalagi habis bagi dividen ya. Takutnya untuk saham MPMP itu akan konsolidasi dulu di atas ini seperti tanggal Agustus ya, awal Agustus sampai Oktober itu kan konsolidasi ya di area sini-sini aja, di area ribuan, 1015, 1010. Untuk resisten terdekatnya ya ini 1015, 1010. Kalau kita cek untuk transaksinya MPMX kemarin tanggal ini dari 1 bulan terakhir ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Mei secara keseluruhan untuk saham MPMX ini ya lebih didistribusi oleh BK, YU, HPAK lebih banyak yang jualan. Kalau untuk kemarin tanggal 5 pas comeback itu distribusi oleh YU net sell 20,6 M. Untuk transaksi hari ini MPMX tanggal 5 ini kemarin ya net sell, untuk hari ini tanggal 6 Juni untuk MPMX ini ya ini sih
Diminya 53 ya, jadi ada perlawanan ke atas cuman nggak terlalu kuat, 53% aja. Hitungannya mending gimana ya, belum terlalu kuat lah untuk saham MPMX. Jadi yang belum mencapai sih mending wait and see aja dulu. Karena penurunannya cukup dalam 9% ya, semoga aja besok enggak, kayaknya sih enggak ya kalau ARB. Kemungkinan untuk besok kalau hari ini masih nggak bisa close di atas 1010, 1015, kayaknya akan konsolidasi dulu di ya di area sinilah, dekat-dekat mungkin di bawah 1020 konsolidasinya. Oke, itu untuk saham MPMX ya. Kalau mau entry ya disclaimer sih, cuman untuk saya sih mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham MPMX. Selanjutnya kita cek saham SCMA yang hari ini di sesi 1 naik 5% kayaknya, nggak salah. Ya 5% lebih ya, setelah mengalami penurunan cukup dalam untuk SCMA. Kalau untuk SCMA itu net income-nya nggak bagus-bagus amat sih, turun, jadi harganya turun. Untuk IPS-nya aja di kuartal 1 itu cuman ya ini lebih jelek dibandingkan kuartal tahun kemarin ya. Jadi untuk fundamentalnya sih secara pertumbuhan kurang kurang mendukung lah untuk harga saham naik itu. Nah, jadi untuk trennya kayaknya sih masih bearish sih, kalau untuk tren besarnya masih bearish ya untuk saham SCMA ini. Untuk PBV-nya di harga saat ini ada di level 1,4 kalinya. Kalau setelah histori PBV SCMA 1,4 itu hitungannya rendah sih setelah histori ya. Soalnya biasanya itu di atas, kalau nggak salah kapan, di atas 2, 3 ya untuk SMA itu PBV-nya premium, soalnya juga nggak punya hutang juga ini untuk saham SCMA setahu saya. Untuk DER-nya 25%. Oh, coba kalau kita cek ya untuk transaksi hari ini SCMA gimana. SCMA untuk hari ini tanggal 6 Juni untuk demand-nya lebih kuat, ini 61%. Jadi kalau kita cek untuk transaksinya SCMA tanggal 5 kemarin, untuk transaksi kemarin ada yang jualan NI net sell 3,2 ya. Kemarin didistribusi oleh NI versi lokal, untuk aslinya sih net buy kemarin cuman nggak terlalu banyak, 1 M kalau nggak salah. Kemarin untuk aslinya net buy 1,2 M. Kalau kita cek dari awal Mei untuk saham SCMA secara keseluruhan cenderung dijualin oleh asing, AKZP AZ keluar ya, ini kan broker asing dan ditampung oleh lokal PDYPCC. Jadi untuk saham SCMA kayaknya sih masih akan di area sini aja ya. Kalau hari ini naik bisa 5% di sesi kedua, ya lihat aja nanti di sesi kedua apakah bisa breakout di atas 150 atau enggak. Setelah histori 150 itu resistennya sih. Kalau gagal breakout ya kemungkinan akan konsolidasi dulu, dan kalau lihat trennya bearish selama konsolidasi itu kalau nggak ada yang akumulasi itu malah lebih condong buat turun lagi ya. Secara teknikal sih biasanya seperti itu, kalau trennya bearish konsolidasi nggak ada yang akumulasi ya biasanya turun. Jadi untuk di sesi kedua sih perhatikan saja level 150, kalau mau entry di harga saat ini 146 ya agak gimana gitu ya. Kalau mau masuk untuk invest ya mending nyicil aja kalau emang minat dan yakin SCMA bakal naik ya, naik dalam waktu dekat pabriknya, cuman nggak tahu kapan ya. Oke, itu untuk saham SCMA. Kalau setelah historis sih cukup menarik, udah mengalami penurunan yang cukup dalam, dan setelah valuasi untuk sekelas SCMA PBV 1, berapa tadi itu hitungannya ya udah PBV-nya murah sih walaupun masih di atas 1 kali ya. Oke, itu untuk saham SCMA. Jadi untuk
nanti sih mending di harga 146, kalau saya pribadi mending wait and see aja. Lihat aja apakah bisa breakout di atas 150 atau enggak. Kalau gagal breakout berarti untuk besok ya kayaknya akan konsolidasi dulu di bawah 150. Selanjutnya kita cek saham. Nah, ini menarik ini untuk konstruksi hari ini terbang ya. Untuk Wika aja tadi sempat nyentuh 17%. Ya, 17% dan nyentuh resisten ya. Fibonacci untuk resistennya ada di 460. 460. 60-an lah. Jadi misal nanti di sesi 2 bisa breakout di atas itu, wah bagus itu untuk saham Wika. Cuman kalau gagal breakout ya hati-hati sih, soalnya untuk trennya kan juga masih bearish ya, untuk trennya masih bearish. Kalau kita cek untuk transaksinya Wika apakah masih ada kemungkinan naik untuk besok ya, semoga aja. Untuk transaksi kemarin tanggal ini kalau dalam 1 bulan terakhir ya, kita cek dalam 1 bulan terakhir untuk saham Wika itu yang akumulasi paling banyak YP ini versi lokal ya, YP lokal dan asing sih. YP lokalnya net ke 5,8, YP asingnya net ke 4,9. Secara keseluruhan juga belum terlalu gede untuk nilai transaksi Wika, jadi di harga saat ini sih mungkin para pemegang sahamnya masih hold ya, yang floating loss masih pada di hold. Jadi buat naikin ini ya sebenarnya nggak butuh dana yang gede harusnya ya. Untuk hari ini antara supply demand-nya nggak beda jauh, untuk demand-nya 54%, untuk supply-nya 46%, tapi ya dorongan ke atas lebih kuat sedikit sih. Padahal naiknya 15% ya, tapi demand-nya cuman berapa tadi? 54%. Kayaknya sih di sesi kedua kemungkinan akan close di bawah 460 kayaknya ya. Ya kalau close-nya di atas 460, oh kalau close-nya di bawah 460 sih kalau mau entry nanggung sih, mending nunggu breakout aja di atas 460. Cuman kembali lagi disclaimer ya, 460 470 itu area resisten untuk Wika untuk level saat ini. Wika ya, saham konstruksi itu wah ini secara valuasinya murah-murah sih, cuman hutangnya gede-gede ya, ngeri di hutang. Hutangnya gede-gede, untuk valuasinya sih untuk PBV-nya kayaknya di bawah 0,5 kayak Wika, Weton, PTPP itu mas udah murah-murah sih. Ya mungkin nunggu momen kalau udah mulai pulih, udah mulai bisa mengatasi untuk hutang-hutangnya. Untuk saham konstruksi sebenarnya menarik ya, untuk valuasinya sangat murah. Untuk Wika di sesi kedua gimana ya? Kalau untuk transaksi hari ini aja tanggal 6 sampai sesi 1 berakhir itu valuasi transaksinya ada di 37,7 M. Ya, ya enggak gede-gede banget, cuman ya ini hitungannya gede sih kalau lihat beberapa waktu terakhir transaksi di Wika 37 itu ya hitungannya lumayan. Untuk nanti kalau mau entry ya nanggung mending nunggu breakout aja di atas 4.460 ya, cuman disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih close-nya nanti ya ini masih di bawah 460. Kalau bisa breakout malah bagus itu. Kemungkinan untuk besok secara teknikal bisa naik lagi. Kalau kita cek untuk PTPP coba kita cek untuk PTPP. Yang hari ini juga naik juga, cuman nggak setinggi Wika ya. PTPP di sesi 1 ini naik 8% lebih, sempat nyentuh level 5.585, cuman turun close di 565 ya untuk sesi 1. Setelah konsolidasi cukup lama ya, nggak lama-lama banget sih, dari tanggal 22 Mei sampai 5 Juni ya, kemarin itu konsolidasi di bawah ini, konsolidasi kemudian naik. Apakah udah mentok untuk PTPP di harga ini? Coba kalau kita cek ya, untuk valuasinya murah-murah ini untuk saham konstruksi, tapi hutangnya gede-gede. PTPP ya, untuk laporan kuartal satunya IPS-nya naik sih, lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin. Ada peningkatan walaupun belum signifikan ya. Ya maklum lah. Untuk PBV-nya 0,3 kali. Tapi untuk DER-nya
share, wah 3 kalinya ini, hampir 400%, jadi untuk share-nya cukup gede ya. Ini ibarat kita punya duit 1 juta, hutangnya 3, 4, hampir 4 juta ini. Share. Ya itu ya ini sih untuk saham konstruksi ya ya minusnya masih di situ, masih belum bisa bangkit. PT EP. Untuk transaksi di sesi 1 ini 19 M, untuk nilai valuasinya nggak terlalu gede, untuk supply demand-nya juga ya mirip-mirip seperti Wika ya, demand-nya 54%, supply-nya 46%. Jadi ya belum buka ini. Kemungkinan nanti di sesi kedua kan sih ya malah cenderung akan koreksi ya, kayak nggak koreksi maksudnya ya kalau entry, kalau mau average down ya sebenarnya sih sabar aja ya, untuk harganya sih udah lumayan menarik ya, apalagi untuk PBV 0,3 itu udah di bawah. Ya cuman ya ini semoga aja nggak disuspend ya kayak waskita. Oke, itu untuk saham PTPP. Ya kesimpulannya sih kalau mau entry eh ya kayaknya sih untuk hari ini kayaknya cuma technical rebound ya, untuk besok kalaupun naik itu nggak tinggi-tinggi banget. Dan ya ya kalau mau investasi bisa ini dimasukin ke list saham konstruksi ya, Wika, PTPP, bisa dimasukkan list. Kalau mau nyicil ya mungkin ya, kalau mau all in ya agak beresiko juga ya, hutangnya terlalu gede. Nah ini yang menarik untuk weton ini, Wijaya Karya Beton ini hitungannya saham konstruksi yang hutangnya nggak terlalu gede ya, cuman untuk weton ini walaupun hutangnya nggak terlalu gede, terus tiap tahun juga bagi dividen, itu harganya tertekan, warna itu sepertinya agak berat soalnya untuk induknya Wika juga masih di bawah ya. Untuk weton ini kalau nggak salah ya dia itu apa ya, dia kan memproduksi beton-beton itu ya buat pembangunan. Nah beton-betonnya itu kan biasanya dihutang dulu ya sama Wika, PTPP, Waskita. Nah itu belum pada bayar, mereka pesen tapi belum bayar ya, mungkin seperti itu ya yang terjadi di weton. Jadi ya kalau weton itu biasanya nunggu saham induknya, saham konstruksi induk kayak Wika, PTPP itu mulai ribuan, untuk saham weton ini juga mengikuti. Tapi untuk fundamental ya dibandingkan dengan, kayaknya sih paling bagus ini untuk weton kalau menurut saya, soalnya untuk fundamental weton ya karena weton hutangnya itu enggak segede teman-temannya, dan dia masih tiap tahun masih bagi dividen terus loh ini. Kemarin juga bagi dividen ya, walaupun cuma berapa, 3 rupiah. Untuk Pak PBV-nya 0,3 kali, dan untuk DER-nya 135 ya, itu hitungannya untuk DER ya gede sih, cuma dibandingkan saham sektor yang sama kecil. Untuk level saat ini sebenarnya menarik buat invest, cuman sabar aja untuk saham weton ini ya. Ini kendalanya ya itu di saham induknya belum pada bayar hutang. Bayar hutang apa ya? Bayar pesanan mungkin ya. Pesen beton di beton cuman belum dibayar. Mungkin seperti itu untuk saham beton. Kalau kita cek untuk transaksinya, valuasinya 3M untuk transaksi hari ini, itu udah bisa naik tadi cukup tinggi. Naik 8%. Tadi sampai nyentuh 9% kalau nggak salah ya. Lumayan tadi 9% loh. Keluar. Sempat nyentuh 156 untuk harga tertinggi hari ini di sesi kedua. Di sesi kedua gimana untuk saham weton, untuk supply demand-nya ini malah lebih kuat ya, di demand-nya 58%. Kalau menurut saya sih kayaknya mengikuti induknya sih, mengikuti Wika, PTPP, mengikuti Wika. Mungkin kalau Wika nanti di sesi kedua malah turun lagi, kayaknya untuk saham weton juga bisa ikut-ikutan turun. Yang pasti untuk level saat ini sih kalau mau invest itu resikonya nggak terlalu gede kayaknya ya kalau di saham weton ini.
cuman sabar aja, apalagi tiap tahun juga dia bagi dividen ya, masih bagi dividen. Untuk resistennya sih tren Fibonacci ada di level 162. Ya mungkin konfirmasi buat April lagi, nggak konfirmasi April ya, mungkin naik untuk jangka waktu nggak tahu pendek atau panjang. Resistennya di 162, nunggu breakout aja, atau kalau mau entry di harga saat ini ya nyicil ya. Namanya sih nyicil, takutnya kalau koreksi turun lagi ya bisa ambil posisi lebih banyak lagi di harga bawah. Oke, itu tuh Sameton, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, tetap disclaimer.